Lah, bentar, bentar. Kita sama-sama membaca. Ini deh, ada lagi bentar ya. Cuma judulnya bisa di apa ya? Istilahnya? Eye catching kalau atau ear catching lebih lebih eh, apa ya? Lebih kayak kan pakai kata-kata yang kayak berbunga-bunga gitu. Tadi bisa bisa pakai kalau Aisyah sih kadang suka pakai AI ya untuk menentukan kata-kata karena AI itu kan eh, apa ya istilahnya? Dia itu sebuah platform bahasa ya. Jadi ketika membuat pembahasan tuh bagus-bagus banget. Nanti ini saran Aisyah bisa diubah ininya karena topiknya menarik banget bagaimana perbedaannya gitu ya. Tapi untuk judulnya tuh bisa lebih di highlight supaya ketika orang membaca teh lebih wow gitu. Lanjut. Kita pakai yang ininya apa namanya betul, alhamdulillah. Kita pakai bahasa Indonesia-nya. Begadang adalah kebiasaan terjaga sampai saat bulan tidur ketika pagi datang. Ini masya Allah Tuhan di bentar ini kita lagi cobaan lokasinya. Pertama, buat bagian abstrak, tadi kan sama sebenarnya untuk yang tadi baru Anissa, background itu kalau di sini tidak perlu menjelaskan definisi. Jadi definisi nanti bisa dijelaskan di bagian dua, literatur review. Di situ kita bisa menuliskan definisi dari ahli ya, bisa memasukkan referensi. Jadi begadang adalah kebiasaan itu teh nggak perlu masuk ke abstrak gitu. Cukup di literatur review aja dan itu harus ditambahkan referensinya kata siapa. Kadang mungkin kan bisa jadi definisinya beda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lain. Kita ambil satu orang dan kita masukkan uh, citasi tulisan tersebut atau orang tersebut. Jadi ketahuan kita tuh mengambil pendapat yang mana. Karena kalau kata kita sendiri bisa jadi salah. Untuk background merupakan kebiasaan buruk ini juga tidak perlu dituliskan di abstrak bagi sebagian besar remaja tak kecuali mahasiswa. Nah, ini sebenarnya penting. Begadang ini eh, apa namanya banyak dilakukan oleh terutama oleh mahasiswa. Tapi untuk background ini baiknya dan apa yang buat dia menarik karena tadi kan abstrak itu adalah ads ya, adalah iklan buat paper kita. Maka yang perlu kita masukkan di sini karena ini tulisan ilmiah, yang perlu kita masukkan di bagian kalau bisa data. Cari datanya di internet bisa ada mungkin. Jadi berapa banyak mahasiswa yang begadang? Kayaknya banyak deh di internet ya. Berapa persen kalau di Indonesia atau mungkin di secara umum, secara global berapa persen. Jadi background ini isinya data. Kalau bisa dimasukkan datanya ini kan ya, kebiasaan begadang menjadi hal yang lumrah. Tapi seberapa lumrah persen dari mahasiswa mereka suka begadang? Apakah 70% gitu? Itu kita perlu tahu. Jadi lumrahnya itu selumrah apa sih? Gitu. Konten ini bermaksud, ini sudah bagus, ini adalah purpose-nya sudah ada, yang begadang dan tidak begadang dalam mengerjakan tugas. Metode yang dilakukan adalah wawancara. Iya, ini teh sebenarnya wawancara tuh cara pengumpulan metodenya ya, cara pengumpulan data ya, dengan sasaran 9 mahasiswa PG PAUD UPI Cibiru. Nah, sebenarnya nanti ini wawancaranya bisa diganti dengan apa ya apa yang misalnya mau kalau mau dijadikan teori ini kan kayaknya nanti hasilnya akan menjadi sebuah teori ya kayak perbedaan itu apakah eh, mahasiswa yang kayaknya saya pernah baca juga di sebuah tulisan yang membedakan antara mahasiswa yang eh, gini-gini teori yang mengatakan bahwa misalnya mahasiswa yang tidak begadang itu lebih produktif daripada mahasiswa yang begadang misalnya. Itu kan nanti akhirnya bisa jadi teori ya. Nah ini buat metodenya bisa coba nanti cari tahu grounded theory. Grounded theory.
Coba nanti Teh Hasya mungkin coba cari ya namanya grounded theory, dipelajari atau dicari tahu ini cocok dengan penelitian ini. Dengan sasaran 9 mahasiswa sebenarnya kalau untuk diterbitkan 9 mahasiswa ini masih terlalu sedikit. Biasanya kecuali jadi gini, kalau untuk kita mewawancarai orang lain, itu akan butuh sangat banyak karena dia akan merepresentasikan populasi tersebut gitu. Jadi apalagi ini merepresentasikan semua mahasiswa ya, jadi perlu banyak sebenarnya. Kalau mau pakai rumus ada namanya rumus, aduh apa sih lupa lagi, suka tiba-tiba lupa. Nanti ya coba cari. Ada rumus untuk menentukan sampel. Ada yang ingat nih. Jadi ada rumus untuk menentukan sampel dari berapa banyak populasinya. Kalau ini kan merepresentasikan, iya Slovin, Masya Allah, betul. Teh Rahma, Teh Anissa Rahma, Jazakallah khairan. Berapa jumlah populasinya, berapa mahasiswa di Indonesia, kita pakai Slovin itu, nanti kita masukkan berapa toleransi errornya gitu ya, keluar eh, jumlah yang harus kita wawancara orangnya. Tapi 9 tes sebenarnya agak terlalu sedikit. Oh iya, bisa ditambah eh, yang diwawancaranya, atau misalkan memang eh, terlalu sedikit sebenarnya, kecuali kalau kalau dalam publikasi ilmiah ini tadi ya kalau misalkan dia masyarakat biasa, maka sampel yang harus kita ambil itu sebanyak-banyaknya yang bisa kita bisa, kecuali kalau misalkan dia ahli, kalau pakar baru kita bisa mengambil 10. Perlu ditambah sebenarnya kalau untuk dipublikasi. Kecuali mungkin publikasi di jurnal eh, mungkin cintanya lebih rendah, mungkin nggak perlu ya. Jadi sebenarnya semakin bagus jurnal teh, semakin selektif mereka tuh, semakin sensitif, semakin sangat-sangat detail gitu, minta yang bagus-bagus. Hasil wawancara dikembangkan menjadi teks naratif. Ini juga sebenarnya nggak perlu disampaikan bagian sininya. Ini nanti bisa ditulis di dalam eh, result and discussion. Hasil hasil wawancara dikembangkan menjadi teks naratif. Langsung ke setelah metode, tadi kan ini udah metodenya ya, bisa ditambahkan, coba cari grounded theory. Setelah metode bisa langsung ke result ini dari yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nah dari sini 70% mahasiswa menyukai begadang. Berarti nanti dia harus ditambahkan mahasiswa menyukai begadang. Ini harus dijelaskan secara detail. Eh, jangan disebut mahasiswa secara umum. Nanti kalau dari reviewer biasanya akan dikomentari. Bukan 70% mahasiswa Indonesia kan ya. Kalau mau bahkan 70% mahasiswa PG PAUD UPC biru gitu. Atau 70% dari sampel penelitian menyukai begadang. Itu akan lebih detail dan mengurangi tingkat koreksi gitu. Sisa 30% dari tidak begadang karena kebiasaan rumah mengetahui dampak negatif. Nah ini semuanya menarik sebenarnya, tapi kalimatnya harus dibuat lebih menarik juga. Jadi 30% mahasiswa PG PAUD UPC biru eh, yang tidak begadang, kita jadi kesannya kayak nggak penting, tapi kita harus membuat tulisan ini teh seperti sangat ilmiah sehingga menggunakan kata